Indra Bekti begitu ya. Kita dengar tadi seperti apa progresnya Indra Bekti, terus bagaimana perjuangan Dila juga gitu ya. Banyak orang kemarin juga yang bertanya, ini kok Indra Bekti kan artis sudah dari tahun lama, kenapa baru masuk rumah sakit, udah buka donasi gitu ya. Tapi tadi Dila sudah menjelaskan sebagai posisinya sebagai istri pada saat itu panik gitu ya. Dan aku yakin juga banyak di antara ibu-ibu di rumah gitu yang tidak banyak tahu mengenai data-data suami itu soal nomor rekening, simpenannya berapa, untuk uang kesehatan asuransinya tuh yang mana, nomor telepon untuk klaim yang mana gitu kan ya. Banyak yang nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin ini bisa jadi pelajaran juga bahwa ya itu sharing informasi untuk terjadi bila kedaruratan itu penting antara suami istri. Harus tahu. Nah kemudian ada beberapa tudingan juga yang mau kita langsung tanya ke Dila ya. Ini salah satunya. Yang pertama kita lihat, ini ada videonya. Benar nggak tudingan itu? Gak, maksudnya ngapain diperpanjang sih, mau dia siapapun, aku lupa atau gimana kali ya. Aku nggak mau perpanjang siapapun saat ini, nggak mau dia mau ngomongin buruk tentang aku, alhamdulillah, mau ngomongin baik aku, alhamdulillah. Nggak mau urusin itu sih Kak. Fokus dulu di kesehatan. Intinya, kesehatan Bekti. Ya mau dia ngomong apa ya silakan, tapi aku nggak mau perpanjang itu aja. Oke. Tapi kalau ada yang bilang Mbak, ini Dila banget atau nggak Dila banget? Aslinya Dila itu pelit. Ya nggak tahu, nggak ada lah nama wanita itu nggak pelit, pasti ada pelitnya, nggak mungkin ya kan, perhitungan dong ya kan. Karena untuk anak, harus untuk ini buat hidup nggak mungkin. Jadi istilahnya kamu tuh kalau soal duit memang ya, apa istilahnya strict. Aku pasti keep banget, pasti karena kita hidup kan butuh ini, kalau enggak ya biarlah gitu intinya. Apalagi dengan suami yang pekerjaannya sebagai entertainer itu kan tidak ada pensiunnya gitu. Tidak ada. Nggak, belum tentu hari ini ada kerjaan, hari ini nggak ada kerjaan gitu. Betul. Bener gak sih kamu tuh orangnya galak? Ya galak. Emang aku galak. Aku nggak suka sama orang yang pelintat-pelintut. Aku nggak suka orang yang lembet intinya. Aku tuh orang tegas. Intinya semua tuh teratur semuanya sesuai porsinya. Dan ngomong sama aku ya harus A, nggak pernah jadi A, B, C itu nggak bisa. Gitu. Ini Dila banget atau nggak Dila banget? Bahwa kamu tuh orangnya suka panikan. Panikan? Iya kali ya. Kalau kata temen aku ada saatnya aku panik gitu. Ya salah satunya yang ini yang kejadian seperti ini ya memang aku panik. Sangat panik ngadepin kayak bom sih buat aku, kayak tiba-tiba Mas Bekti alhamdulillah baik-baik aja tiba-tiba drop gitu, kayak rasanya ini malah aku lagi mau bikin acara tiba-tiba suami aku ini kayaknya aku lagi di prank ya gitu. Nggak ada, dia sakit emang nggak, tadi bilang gitu. Ya gitulah Kak maksudnya. Iya. Dan itu bukan hal yang nggak harus kita melihat itu sebagai sesuatu yang buruk gitu ya. Ini namanya ibu-ibu gitu kan. Ya. Itu part dia untuk melindungi keluarga. Iya. Gitu kan ya. Tapi yang soal itu ya udahlah, itu ntar aja diurusin ya. Iya betul. Dila terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan kamu juga sehat, anak-anak sehat, Bekti juga semakin sehat, semakin pulih. Rezeki semakin terbuka. Amin. Berikut ada Marcel. Ini kisah Marcel juga luar biasa. Dia bilang dia 2022 banyak sekali pelajaran hidupnya gitu. Salah satunya dia sampai, kamu ke psikolog? Iya, dia bilang dia takut karena banyak hal yang dia diingatkan. Mungkin terjadi perubahan dalam hidupnya karena tiba-tiba ada banyak berkat, tapi juga ada banyak hal, masalah yang sehingga dia takut ditinggalkan oleh penggemarnya. Kita lihat profilnya Marcel berikut ini. Oke, ini postingan metamorfosenya Marcel kita lihat ya. Itu cerita Marcel tentang orang nggak percaya kenapa namanya Marcel kok buluk gitu ya. Betul. Kita bisa menertawakan itu, tapi itu kayak fotonya boleh di brightness setinggiin nggak teman-teman? Kenapa? Kayak terlalu gelap banget ya. Brightnya. Iya. Tadi aku tanya sama Marcel, kamu luka nggak batinnya pada saat itu ketika dibully? Luka awalnya, sebelum ketemu stand up ya luka. Tapi karena stand up tuh bisa bikin kita ceritain semua keresahan kita, akhirnya itu bisa jadi stress release awalnya Kak. Tapi setelah kemarin akhirnya nggak tahu kenapa kerja ya berkat banyak gitu, alhamdulillah bersyukur, syuting terus. Jadi kayak ada numpuk gitu akhirnya meledak sendiri Kak. Meledak? Meledaknya gimana? Dar gitu kan dong. Meledaknya tuh kayak lebih ke jadi takut buat ketemu orang waktu itu, terus lebih ke takut ngelakuin sesuatu, takutnya salah, nanti malah saya akan dijauhkan, gitu-gitu dah. Dijauhkan, kamu takut kehilangan apa? Takut kehilangan semua yang udah ada nih sebenarnya. Kemarin tuh waktu aku tuh baru posting setelah tahun baru 25 Januari. Setelah 25 Januari. Dan dari beberapa bulan sebelumnya, 4 bulan sebelumnya ya
postingnya seadanya aja gitu, postingan kerjaan doang. Atau Padahal gimana. sebenarnya itu sedang bergulat. Iya, udah bergulat di situ Kak, bingung gitu. Mau tidur nggak bisa tidur, jadi pikiran kemana-mana. Pagi harus kerja lagi, begitu terus tuh Kak. Tidur cuman sebentar gitu. Jadi kamu ada sesuatu yang meresahkan, tapi karena banyak kerjaan akhirnya itu kamu pendem aja. Iya, pendem aja. Dan kita kalau di depan kamera gini kan kita nggak tahu gitu, maksudnya orang nggak akan mau tahu keadaan kita kayak gimana. Kamu tetap harus menghibur, Tetap harus harus- lucu. Iya dong, lu kan stand up komedian, lu komedi kan, masih cuman berdiri doang, stand up doang, itu komedinya nggak ada, nggak mungkin. Dan apapun keadaannya ya memang harus dilakukan dengan baik dan benar. Kalau enggak ya bakal ngerusak ritme awalnya, karir dan sebagainya gitu sih. Ini yang salah satu yang kamu tulis, ada sempat masa di mana kamu tuh takut banget baca komentar netizen. Iya. Gitu ya. Kamu ngerasa banyak sekali hal yang berubah dan kamu merasa kamu diingatkan dengan banyak kejadian gitu. Benar. Di antaranya kasus yang inisial M. Inisial M, Video, terus kemudian ada kamu pernah mobil ditabrak. Tapi, mobil nabrak, satu Oh, mobil hari 3 nabrak. kali nabrak. Iya. Jadi driverku 3 kali nabrak tuh satu hari, nggak tahu tuh. Oke. Dan ya itu, salah satu yang membuat kamu ngerasa meledak itu adalah kamu takut ngapa-ngapain, takut. Jadi takut nggak mau ngapain. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya aku ke psikolog. Habis itu ke psikiater. Udah ada lah sekarang konsumsi. Tapi aman. Oh, pakai resep gitu Tetap ya. pakai resep. Apa pemicunya, momen yang membuat kamu sadar bahwa kamu butuh bantuan? Sebuah kejadian apa yang itu membuat kamu, mungkin tadinya pikir, tapi itu adalah momen di mana kamu udah nih nggak bisa nih, kayaknya gue harus cari bantuan. Setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.